Chapter 223. Hantunya. Gara-gara kamu, sekarang aku jadi membohongi Bi lagi. Gerutu seseorang yang sudah menempelkan handphone di telinganya. Aku mengajakmu untuk bertemu dengan keluargamu. Kamu tidak mau. Salahmu sendiri terlalu banyak berpikir tentang aku. Seru Reiko yang kini menunggu orang di ujung sana menerima teleponnya. Iya Pak Reiko. Helikopter, aku butuh helikopter untuk pergi ke bandara. Saat ini Pak? Cepatlah. Siapkan helikopter, karena mungkin kurang dari 10 menit lagi, aku sudah sampai di helipad apartemenku. Siapkan pesawat jet untukku dan satu lagi, aku ingin kamu juga menyiapkan helikopter di Semarang, supaya aku mudah dan cepat sampai ke Kendal. Mobil untukku di Kendal dan siapkan karangan bunga di makam Aisyah, kakaknya Aida, sekarang juga. Perintah yang langsung diberikan oleh Reiko sambil dia menuruni tangga apartemennya. Baik Pak, kalau begitu saya akan siapkan sekarang juga. Ternyata enak juga ya punya asisten. Semuanya tak perlu repot-repot aku yang mengurusnya. Reiko berbisik di dalam hatinya setelah dia keluar dari apartemen, dan memang Reiko sudah yakin sekali kalau Aida tidak akan keluar dari dalam kamarnya. Ya, Reiko memang tidak mengindahkan larangan Aida. Dia mengambil keputusannya sendiri, tentu saja tanpa sepengetahuan Aida yang saat ini sudah ada di dalam kamarnya. Salahmu sendiri tidak mau ikut, dan aku sama sekali tidak mau mempermainkan keluargamu, apalagi aku tahu kalau mereka adalah orang baik-baik dan tak seperti yang aku bayangkan dulu. Bisik Reiko sembari dirinya juga memencet tombol hijau lagi. Ada seseorang yang memang ingin dihubungi juga. Selamat pagi Pak Reiko. Asisten Raditya Prayoga inilah yang memang ingin dihubungi oleh Reiko. Selamat pagi Pak Sandi. Maaf jika saya menghubungi Anda terlalu pagi, karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan penting. Oh, tenang saja Pak Reiko. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Bisa saya minta tolong pertemuan dengan Pak Padri di apartemen saya dibuat sore saja? Jam 5 mungkin? Sore ini kah? Iya, karena saya ada urusan dulu ke Kendal. Ini adalah hari meninggalnya kakak istri saya, dan kami ada rencana untuk nyekar dulu. Reiko tidak perlu menutupi apapun lagi dengan Sandi, karena dia yakin sekali Radit tidak mungkin tahu berita ini tanpa Sandi. Jadi memang sudah tidak ada rahasia di antara mereka. Oh, saya mengerti. Baik, nanti saya akan memberitahukan kepada mertuanya Pak Raditya. Terima kasih Pak Sandi. Apa maunya Sandi? Orang yang bertanya tentu saja paham dan mendengar apa yang tadi Sandi bicarakan. Tapi rasa-rasanya dia belum puas kalau tidak mendengarkan jawabannya langsung dari asistennya itu. Terpaksa, Sandi pun menceritakan detail apa yang terjadi sesuai dengan yang dikatakan Reiko. Jelas membuat bibir pria di hadapannya mencebik. Denada Aprilia, kau dengar kan? Dia sendiri bilang pada Sandi kalau itu istrinya. Iya, mereka masih di meja makan dan ini masih tergolong pagi hari. Sandi sering diajak makan bareng juga. Sebenarnya dia ingin menolak karena sudah makan di rumah, tapi Nada tidak suka kalau seperti itu. Makanya, untuk memanage kondisi perutnya, Sandi biasa makan setengah porsi di rumah dan dia menyisakan setengah bagian kosong dalam perutnya untuk makan di rumah Radit. Terus, kalau kau sudah tahu itu istrinya, kau mau apa Raditya? Nada tidak terlalu peduli dengan semangat dan antusias yang dimiliki oleh suaminya saat menceritakan ini. Toh memang dia juga sudah tahu saat mereka berada di pila keluarga Prayoga. Terus, untuk apa lagi dikonfirmasi? Sudah kubilang, pria itu adalah manusia yang terburuk. Dia sudah punya kekasih, tapi dia... Raditya, memangnya kau ini sesempurna apa sih, sampai terus saja membicarakan orang lain? Sebuah jawaban yang tidak sesuai dengan harapan Radit. Tentu saja dia melirik orang di sampingnya dengan tatapan kesal. Memangnya kau lupa, dulu kau juga seperti apa denganku? Tapi, kalau Radit ingin protes dengan istrinya, tentu dia akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan macam ini dan akan menyulitkan untuknya. Jelas, ini membuat dirinya mencebik. Sudahlah Sandi, ayo kita berangkat. Habiskan makananmu dulu Raditya. Kalau kesal denganku, jangan kesal pada makanan. Memangnya kau pikir tidak buang-buang uang apa dengan membuang makananmu seperti itu? Hei Denada, aku bisa membayar semua makananku ini.
Paling habis berapa sih? Ceritanya, Radit ingin menunjukkan kekuasaannya dan ingin sedikit galak pada istrinya. Tapi wanita ini mengesalkan, apalagi kalau dia sudah melotot seperti itu padaku. Kenapa membuat jantungku tak aman? Ya, aku habiskan. Tapi jangan kau pikir, aku menghabiskan ini karena tadi kau perintahkan. Aku hanya ingin menunjukkan pada anak-anakku, kalau makan harus dihabiskan. Bukan Radit namanya, kalau dia tidak mau kalah. Nada hanya mencubit saja sambil mengalihkan pandangannya pada Sandi. Sandi, tolong perhatikan bosmu. Kalau dia mau berbisnis dengan Pak Reiko, bisnis saja. Tak perlu memikirkan tentang kehidupan pribadi orang lain. Apalagi menyuruh orang untuk mencari tahu tentang keluarga mereka. Kau juga jangan mau saja disuruh olehnya seperti itu. Apa kalian ini pebisnis dan penggosip? Dena, apa? Lagi-lagi Radit kicap kalau istrinya sudah melotot padanya seperti sekarang. Sudah tahu kalau dia tergolong suami takut istri, masih saja berani mencoba untuk menguji nyali dirinya sendiri. Tuan Raditya, Anda habislah saat ini. Dan melihat kelakuan keduanya, Sandi hanya bisa menahan tawanya saja. Tentu saja, dia tidak akan berani tertawa di hadapan Radit langsung. Raditya, selamat pagi. Pagi juga Sandi. Dan hai Denada, kau tetap cantik seperti biasanya. Dimas, siapa yang menyuruhmu untuk datang ke sini? Dan kenapa kau tadi menyebut-nyebut istriku cantik? Mau apa kau? Merebutnya dariku? Hei, Dimas yang sudah menggeser kursi meja makan pun mencapik pada Radit. Istrimu memang cantik, apa salah aku memujinya? Radit kesal sendiri dan sudah menaruh alat makannya. Habiskan makananmu Raditya. Tapi bisa apa dia? Kalau wanita di sampingnya sudah mengomel seperti ini lagi. Malah membuat Dimas yang baru datang itu pun terkekeh melihatnya. Senang kalian semua. Sambil mengambil alat makannya lagi, Radit mengoceh. Dimas, apakah sudah dapat informasi tentang yang kau ingin tunjukkan padaku? Jadi kau datang ke sini karena mau menunjukkan sesuatu pada istriku? Radit tak tahan, sehingga dia langsung bicara lagi dan menatap istrinya dengan wajah posesif. Hei Denada Aprilia, apa yang tidak bisa aku berikan padamu, sampai kau harus meminta sesuatu pada sahabatku? Melihat keributan ini, Sandi lebih memilih mengirim pesan pada Padri, ayah Nada, sebelum dia lupa apa tadi yang sudah dikatakan Reiko. Dia juga harus mengondisikan rapat di kantor dan menundanya, karena pembicaraan ini pasti akan memakan waktu setidaknya sejam. Radit pasti telat. Entahlah, apa jadinya Radit kalau tidak ada Sandi yang menghandle semua urusannya. Berbeda dengan Dimas yang justru senyum-senyum membuat Radit semakin kesal. Tidak semuanya yang kau miliki itu bisa membuat istrimu puas, Raditya. Kau? Jelas Radit yang kesal sudah mau berdiri. Tidak ada yang membuat keributan di meja makan. Lihat ada anak-anakmu di sini, Raditya. Terpaksalah Radit duduk lagi. Wanitanya memang selalu saja punya alasan yang pas yang membuat dirinya harus menahan emosi. Dia lupa kalau anak-anaknya juga ada di sana dan mereka juga memperhatikan walaupun mereka tak paham apa yang dilakukan oleh orang tuanya, karena usia mereka juga masih kurang dari 2 tahun kan? Hei, jangan marah dulu Raditya. Aku datang ke sini karena 3 hari lalu aku melihat seseorang dan aku merasa mengenalnya. Makanya aku hanya sekedar memastikan. Kemarin aku bicara dengan Ando dan Tia, lalu tak sengaja Denada memang datang ke kafenya dan dia ngeliat. Aku membawa fotonya juga dan ingin menunjukkan padanya dan padamu sekalian. Dari kemarin itu kan kau sibuk sekali untuk pembukaan kota mandirimu, jadi aku belum cerita. Foto siapa? Tanya Radit ikut penasaran. Nih, kau lihat sendiri, aku sedang ada di pantai. Biasalah, sedikit penat kepalaku. Makanya aku mampir ke sana dan dari kejauhan aku melihat dia. Cuma pas aku panggil namanya dan aku berusaha untuk mengejarnya, dia udah hilang. Dimas memang memiliki kebiasaan ke pantai kalau dia sedang penat. Tempat yang memang selalu dikunjunginya hampir setiap malam dulu. Tapi sekarang, kalau sedang ada masalah saja, dan dia melihat seseorang yang memang mereka kenal, mata Radit pun sudah mengarah ke foto tersebut. Begitupun juga dengan Nada, yang meminta untuk melihat fotonya. Dewa, aku yakin sekali itu Dewa, dan aku juga sering melihat dia muncul dan menghilang.
Nada terhenyak. Ketika melihat foto tersebut, dia diam dan tidak berkata apapun. Ini membuat Radit sedikit jengkel. Tapi, cek CCTV, mungkin ada informasi dari sana. Tapi Radit tahu kalau orang itu adalah orang yang ingin ditemui oleh istrinya. Maka, walaupun kesal, dia tetap memerintahkan untuk mencarinya. Aku sudah lakukan, Raditya. Dimas kini melirik pada sahabatnya serius. Di CCTV gak ada sama sekali. Rekamannya tidak hilang, tapi gambar fotonya tidak ada sama sekali. Kini Dimas tersenyum tipis. Tidak mungkin kan dia hilang begitu saja? Apa mungkin dia sudah meninggal bunuh diri gitu di pantai itu? Makanya aku melihat hantunya?